warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Arum Pramestiwi. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Babatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 223 113 707 246. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya di SD Negeri 1 Babatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk dengan nomor peserta 2019006 23839. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Jak, gerak. Mata depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian anak, hari ini kita mau tanya, coba lihat teman bangku di kanan dan kirimu, samping kanan kirimu. Bagaimana? Kira-kira semuanya lengkap? Lengkap. Berarti tidak ada yang termasuk anak-anak ya? Iya. Alhamdulillah. Hebat sekali. Untuk mengawali kegiatan hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Apa anak lagu apa? Siap, gerak. Kita kembali. Anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Masih ingat tidak? Minggu yang lalu Bu Rina menjelaskan tentang materi apa? Globalisasi. Coba masih ingat tidak anak-anak ya? Siapa
yang bisa menjawab hebat. Coba siapa yang masih ingat tentang pengertian dari globalisasi? Oh ya Mbak Fia, apa? Oh, proses mendunia. Hebat. Oh, ada lagi? Saya Oh iya, Masihan. proses masuknya ke lingkup global internasional. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Fia sama Mas Iha. Itu tentang globalisasi, berarti tentang dunia. Jadi kita berhubungan dengan negara-negara di seluruh dunia. Apapun itu tentang dunia namanya globalisasi. Salah satu ciri dari globalisasi juga ditemukannya teknologi anak-anak ya. Salah satunya adalah listrik. Ya, siapa yang masih ingat siapa yang menemukan listrik? William Gilbert. Iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Kemudian diikuti dengan penemuan berikutnya, yaitu penemu bola lampu. Siapa yang ingat? Siapa yang menemukan bola lampu? Iya Mbak Syakira. Thomas Alva Edison. Tepuk tangan untuk Mbak Syakira. Ternyata dampaknya teknologi itu sangat besar sekali ya katanya. Selain itu, Bunga juga menjelaskan tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara yang ada di luar negeri. Iya, di luar negeri salah satu kawasan. Namanya kawasan Asia Tenggara. Namanya apa anak-anak organisasinya? Oh iya, benar sekali Mbak Amel. Indonesia tergabung menjadi negara ASEAN. Selain Indonesia, ada beberapa negara lagi yang tergabung. Coba siapa yang tahu negara-negara ASEAN itu apa saja? Ayo. Yang Monika. Malaysia, betul. Indonesia, Syakira. Vietnam, Mbak Amel. Brunei Darussalam, Mbak Rahma. Thailand, Mbak Roda. Kamboja. Laos. Singapura. Iya, berarti ada berapa ya semuanya? 10 negara anggota ASEAN. Hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Bu Rina juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada banyak sekali. Salah satu, kita nanti semuanya melihat video pembelajaran. Jadi silakan nanti disimak videonya itu tentang apa saja. Kenapa? Dengan melihat video kalian nanti bisa membuat mind mapping atau peta pikiran. Selain itu juga menemukan 5 peran 5 apa 10 peran ya? 10 peran Indonesia di dunia internasional, khususnya di ASEAN. Perannya itu apa saja. Terus ada lagi tentang bagaimana cara kita menghemat listrik. Semuanya nanti ada di video. Simak baik-baik anak-anak ya. Iya, hebat sekali. Nah, kita nanti belajar tentang mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, ada IPS dan ada IPA. Bahasa Indonesianya ada teks eksplanasi ya. Sebelumnya Bunda mau menunjukkan video. Coba kalian simak videonya itu tentang apa. Siap anak-anak ya? Silahkan disimak videonya. This is an activity dan buruk di China terdapat 60 tambang batu bara. Krisis energi makin mengerti waktu. Akibat peristiwa penutupan tambang batu bara tersebut, harga batu bara terbawa berjangka melonjak ke tingkat tertinggi sepanjang masa di Zhengzhou Commodity Exchange ke level 1.408 yuan per metric ton. Krisis listrik di China telah menyebar ke 20 provinsi dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mencetak listrik selama produksi. Dan tidak hanya itu, beberapa pabrik pun menangguhkan produksi. Nah, dari video ini tadi
Apa yang dibahas anak-anak? Kenapa? Krisis energi listrik. Oh iya, tentang krisis energi listrik yang ada di mana ya? Kenapa itu ya? Kok terjadi krisis? Kenapa Mbak Amel? Tambang batu baranya ditutup. Setelah tambang batu baranya ditutup, terjadi apa tadi? Krisis listrik. Teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi itu, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tadi sebab dan akibat. Ada fenomenanya ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Nah, ini berarti teks eksplanasi itu menceritakan itu, tapi di dalamnya membuat sebab dan akibat. Selain itu memuat tentang fakta. Jadi benar-benar terjadi. Yang dituliskan dalam teks itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Coba dari tadi sebutkan 4 susunan teks itu ya Nana ya. Interpretasi, ya apa? Kesimpulan, interpretasi, kesimpulan, iya kesimpulan. Kesimpulan. Guna akan membentuk kelompok. Bagaimana caranya? Kalian bergabung dengan sesama yang kalian ingat tadi. Kalian menyebutkan apa? Bergabung dengan temannya. Di sini ada 16 siswa, berarti nanti terbagi menjadi 4 kelompok. Sudah siap anak-anak ya? Iya. Coba sekarang kalian membentuk 4 kelompok. Sudah? Semuanya sudah? Sudah membentuk kelompok masing-masing? Coba dicek dulu sama Bu Rina. Ini kelompok apa? Kesimpulan. Ini kelompok apa? Interpretasi. Ini kelompok apa? Berikan penjelas. Ini kelompok apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Hebat semuanya. Tepuk tangan. Tepuk Anda. Siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Sudah siap anak-anak? Nanti kalian simak videonya, boleh mencatat juga hal-hal yang penting. Ayo, hemat ya. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Ekskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Bagaimana? Sudah disimak videonya anak-anak ya? Sudah. Mendapatkan ada KPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Cara mengerjakannya dari mana? Dari menyimak video tadi. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah ada kesulitan tidak? Kalian sudah terbiasa membuat peta konsep. Nah, berikutnya Bu Lina mau membagikan lagi. Ini adalah teks eksplanasi yang sudah Bu Lina jelaskan tadi anak-anak ya. Nah, kalian baca, disimak baik-baik. Kemudian tugas kalian nanti adalah menuliskan informasi penting dalam tiap paragraf. Dalam tiap paragraf teksnya ini nanti ya, sesuai dengan
penjelasan Bu Rina di awal tadi tentang teks eksplanasi. Siap anak-anak ya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Saya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Kan kerjakan. Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan? Tidak. Ya, di dalamnya ada berapa paragraf anak-anak? Ada tiga paragraf. Tiga paragraf terdiri dari yang paragraf pertama itu tentang apa? Topik apa? Iya, topik masalah. Masalahnya tentang apa? Terus berikutnya paragraf keduanya tentang apa? Ketiga. Kemudian coba kalian simak apa saja peran Indonesia dalam negara ASEAN. Nah, kalian mencatat apa yang ada dalam video. Siap? Halo anak-anak, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, banyak sekali peran Indonesia di ASEAN dan di beberapa bidang ya. Jadi peran Indonesia itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan olahraga. Kita akan bahas satu persatu contoh peran Indonesia di setiap bidangnya. ASEAN ya, kita tahu bahwa ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Tadi tentang peran Indonesia dalam negara ASEAN. Ada berapa peran? Ada berapa peran? Ada peran apa saja? Ayo, bidang apa saja tadi? Politik, olahraga, budaya, sosial, dan sebagainya. Dari video tadi nanti kerjakan LKPD berikutnya. Waktunya 5 menit juga. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Jadi kalian yang sudah kalian tuliskan tadi ya, ada perannya Indonesia dalam bidang apa saja? Bidang ekonomi. Bisa semuanya? Bisa. Global. Tadi anak-anak coba Ibu Rina kaitkan. Masih ingat tidak video yang pertama kali tadi ya? Krisis energi listrik. Oh, tentang listrik ya? Krisis energi listrik yang terjadi di mana? Cina. Cina dan Inggris ya. Krisis energi listrik. Kenapa tadi kok terjadi krisis energi listrik? Kenapa tadi? Tambang batu bara ditutup. Iya, tambang batu baranya ditutup. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Kita simak video berikut ini. Kita memang sulit untuk melepaskan ketergantungan terhadap energi listrik. Hampir seluruh sektor perekonomian hingga rumah tangga mengandalkan energi listrik agar bisa berjalan dengan normal setiap harinya. Energi adalah sebuah hal yang berkaitan dengan energi. Simak baik-baik. Mungkin kamu tidak akan menyangka ketika kamu sudah melakukan pemborosan memakai energi bakal membawa dampak yang buruk bagi setiap orang. Nah, demikian tadi 10 cara menghemat energi listrik. Iya, bisa dimengerti anak-anak, bisa dipahami. Sekarang Bu Rina mau Bu Rina mau membagikan LKPD yang ketiga, yaitu apa? Langkah penghemat listrik. Tadi di video ada berapa? 10. Kalian sebutkan 5 saja langkah-langkah
untuk menghemat energi listrik. Bisa kan, Nak? Silakan dikerjakan. Sudah, Nak? Ya, dengan melihat video kalian bisa mengerjakan LKPD, yaitu apa? Menentukan langkah-langkah dalam menghemat listrik. Salah satunya tadi yang nomor 2 yaitu menggunakan lampu yang hemat dalam bidang dasar. Pada video ini saya ingin membahas tentang topik yang ringan. Saya punya pertanyaan sederhana. Kalau lampu di rumah kalian tiba-tiba putus, kalian pasti akan pergi ke toko listrik untuk membeli lampu. Pertanyaannya adalah, lampu jenis apa yang akan kalian pilih? Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah, kalian akan membeli lampu pijar karena murah. Yang kedua, kalian akan membeli lampu CFL atau LHD karena sudah biasa menggunakan itu. Itu tadi tentang 3 lampu, 3 jenis lampu anak-anak ya. Lampu apa saja yang pertama? Lampu pijar. Yang kedua lampu apa? Yang ketiga lampu apa? LED. Dari ketiga itu tadi kalian sudah tahu mana yang paling hemat? Kalau sudah tahu, kalian kerjakan di LKPD berikutnya. Ada 3 jenis lampu, kalian bandingkan mana yang paling hemat dan beri kesimpulan. Ya, kesimpulannya mana yang paling hemat. Yuk, silakan dikerjakan. Sudah, anak? Kalau sudah, berarti kalian sudah mengerjakan LKPD mulai dari LKPD 1 sampai LKPD 4. Tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan dari 4 LKPD itu tadi. Langsung dibagi saja ya. Untuk LKPD 1 yang akan presentasi kelompok kesimpulan. Kelompok apa? Pernyataan umum. Deretan penjelas. LKPD 2 deretan penjelas. LKPD 3 yang terakhir LKPD 4 ya. Yang pertama silakan kelompok pernyataan umum. Tepuk tangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peta konsep kelompok kami. Tulislah menurutmu berlaku pemborosan energi listrik. Menyalakan TV saat tidak dipakai. Speaker dibiarkan menyala. Menyalakan AC saat tidak ada orang. Stop kontak terisi penuh. Semua stop kontak terisi penuh. Itu tadi berdasarkan video yang pertama tadi ya Mbak Maulika ya. Bagaimana anak betul? Betul. Tangan untuk kelompok pernyataan umum. Yang LKPD yang kedua akan dipresentasikan oleh kelompok deretan penjelas. Tepuk tangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peta konsep kelompok saya. Paragraf 1 topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Iya, itu tadi tentang LKPD 2 ya Mbak Amel ya. Iya. Apa yang dikerjakan? Informasi penting dalam setiap paragraf. Ada berapa paragraf Mbak Amel? Ada. Di dalam paragraf 1 itu ada apa?
peran penting di era Tentang listrik ya berarti ya. Terus yang pada keduanya, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. iya betul. Berikutnya yang ketiga, Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Iya, ininya kalau mau menghasilkan listrik harus ada Mbak Amel, turbin dan generator. Ya, bagaimana anak-anak? Betul anak-anak? Betul ya. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Sekarang kelompok 3 LKPD 3 yang akan dipresentasikan oleh Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peran Indonesia di ASEAN. ASEAN. Ya, apa saja perannya Mbak Fia? 1. Bidang ekonomi. 2. Bidang sosial. 3. Bidang budaya. 4. Bidang politik. Dan 5. Bidang pendidikan. Bidang ekonomi turut sepakat mewujudkan kawasan perdagangan ASEAN menjadi tempat pembangunan industri pupuk oleh Indonesia bersama ASEAN. 2. Bidang sosial. Bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha bangunan. 3. Bidang budaya menjadi peserta pertukaran pelajar yang membawa misi kebudayaan, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. 4. Bidang politik. Salah satu pemimpin atau sekretaris jenderal ASEAN menyelesaikan konflik yang dialami negara anggota ASEAN. 5. Bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan di taraf regional di Asia Tenggara. Bagaimana anak-anak? Betul? Betul. Tangan untuk Mbak Fia. Berikutnya adalah KPD 4 yang akan dipresentasikan oleh kelompok kesimpulan yang akan diwakili oleh Mbak Anja. Silakan Mbak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kesimpulan akan membacakan tentang langkah menghemat listrik. Langkah pertama, mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Langkah kedua, mencabut stop kontak. Langkah ketiga, mengatur pemakaian elektronik. Langkah keempat, mengganti peralatan elektronik dan dengan yang ramah lingkungan. Langkah kelima, menggunakan air secukupnya. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Bagaimana anak-anak? Betul? Ada berapa tadi lampu yang hemat energi? 3. Lampu apa saja? Lampu hijau, dan lampu LED. Mana yang paling hemat energi? Lampu LED. Jadi kesimpulannya dari 3. Siapa yang mau menyimpulkan ini? Ayo, yang mau menjawab, yang kesimpulan. Biar tidak berina. Yang mau membacakan kesimpulannya, boleh? Mana? Kelompoknya Mbak Anja atau kelompoknya Mbak Amel? Kelompoknya Mbak Amel. Iya. Silakan Mbak Amel dibacakan dari sana, dari bangku. Lampu LED yang paling hemat energi dari paling awet. Oh iya, kesimpulannya menurut Mbak Amel, lampu LED adalah lampu yang paling hemat energi dan paling awet. Bagaimana anak-anak? Betul? Semua rangkaian materi sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah masih ada
semuanya kita akan mengerjakan evaluasi. Sebelumnya tunggal Burina, kita bermain dulu biar tidak apa saya biar kalian semangat lagi. Kalau Burina bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Kalau Burina bilang kuning, kalian tepuk 2 kali. Kalau Burina bilang hijau, kalian tepuk 3. Kalau Burina bilang hitam, tidak tepuk. Silakan. Ya, konsentrasi ya. Coba. Merah, kuning, hitam. Tangannya dipegang ya biar tidak apa ngantuk ya. Nah, yang megang-mego teman-teman, yang bilang megang-mego teman-teman, yang memperagakan yang di sini. Bisa anak-anak ya? Siap sini Mas? Yuk. Biar tidak boyon. Siap? Yang semangat teman-temannya. 1, 2, 3. Sendiri-sendiri. Paham anak-anak ya? Sudah selesai anak-anak? Kita awalnya melihat video tentang krisis energi yang terjadi di China. Itu Indonesia juga berperan dalam negara ASEAN. Berapa perannya tadi? 5. Masa ada 5? Ada berapa? Tapi kalian menyebutkan hanya olahraga sekali. Selain itu, listrik juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa cara dalam penghematan listrik tadi? 90. Hemat energi. Lampu yang paling hemat energi mana? LED. Itulah anak-anak pelajaran hari ini. Bagaimana, menyenangkan tidak? Kalian lebih paham karena ada melihat apa tadi? Pelajaran dari Burina, tapi sebelumnya coba kita akan menyanyi. Burina punya lagu untuk kalian. Mari kita nyanyikan.
depan itu siap gerak. Doa mulai. Selamat siang anak-anak. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti dibaca tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Lagi tadi pembelajaran yang pertama. Itu dipelajari di rumah mana ya? Ya, nanti saat pembelajaran besok kalian sudah siap. Ya, nanti pulang hati-hati, taatilah rambu-rambu. Demikian pelajaran dari Bu Nina anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalian menjadi lebih pintar, lebih tambah ilmunya. Amin. Allahumma amin.